Buya jadi teringat ya, buyut Buya yang namanya Mahmur Sifah, perempuan, yaitu istrinya Mama Hasan Manafi. Mama Eyang Manafi itu ayahnya Mama Bojong. Mama Hasan Mustawi kakek Buya. Mama Hasan Manafi ini putranya Mbah Kadiam. Mbah Kadiam putranya Mbah Ishak. Mbah Ishak putranya Mbah Bukhari. Mbah Bukhari putranya Eyang Dalem Ibrahim Pataruman Cipati radhiyallahu ta'ala anhu. Nah ini Mbah Hasan Manafi ini punya istri yaitu Mbah Mursifah. Mbah Mursifah ini keturunan Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud. Mbah Mursifah ini sama suaminya tadinya murid Eyang Syafi'i, Eyang Muhammad Syafi'i Mahmud. Eyang Muhammad Syafi'i itu adalah putra angkat Eyang Agung Mahmud. Yang Syafi'i itu yang masyhur karomahnya dari kecil, dari semenjak jadi santri katanya sudah masyhur karomahnya, setiap hari selalu nampak karomahnya. Nah yang Syafi'i ini, yang Muhammad Syafi'i pernah wasiat kepada muridnya yaitu suaminya Mbah Mursifah, yaitu Mbah Hasan Manafi. Kata Eyang Syafi'i, Ki Hasan, kamu jangan berani-berani membayangi dan ingat istrimu, karena derajat istrimu lebih tinggi daripada kamu. Malu oleh guru digitukan. Padahal Mbah Hasan Manafi ini wali. Tapi kan derajat wali itu tidak sama. Kewalian istrinya lebih tinggi daripada kewalian suaminya. Sehingga Eyang Hasan Manafi kalau istrinya sedang memanaskan tubuhnya di pagi hari, moyan itu ini di samping pintu, contoh ini di belakangnya ada pintu ya. Beliau lagi lagi moyan ya. Matahari sebelah sana. Ini suaminya mau masuk rumah, ini pintu nih. Ini pintu. Mau masuk rumah, ini kan harus lewat ke sini. Lewat ke sini nanti kan matahari dari sana, otomatis bayangan badannya akan membayangi Mbah Mursifah. Ingat wasiat guru, tidak berani, akhirnya muter ke belakang rumah. Jalannya muter ke belakang rumah, lalu masuk ke dalam rumah. Saking hormatnya, takzimnya kepada seorang wanita yang punya ketakwaan, punya martabat lebih tinggi kata gurunya ketimbang dirinya. Allah. Dan jelas wafatnya jelas, kelihatan keagungannya. Ketika Mbah Mursifah wafat, malam itu wafat, para wali-wali di Bandung ini kompak langsung sudah hadir detik itu juga. Gak ada yang ngasih tahu. Mama Eyang Cibabat sudah hadir, Mama Eyang Cibaduyut sudah hadir, Mama Eyang Rende, banyak para ulama-ulama, para wali saat itu hadir. Mama Eyang Prabu Cigondewa hadir. Lalu tiba-tiba begitu nafas terakhir keluar Mbah Mursifah, 3 desa mencium aroma wangi yang sangat enak sekali selama 2 mingguan. Kalau nggak salah 2 mingguan itu tercium oleh masyarakat 3 desa. Dan 1 desanya itu luas. Desa Gajah, Desa Pamentasan, situ luas tuh. Bayangkan, begitu dimandikan, air yang kena tubuhnya Mbah Mursifah seketika menjadi wangi. Jatuh ke tanah, tanahnya jadi wangi. Sampai di bawah, di kolong, kan rumahnya panggung, dimandikannya di dalam rumah,
itu air yang jatuh ke bawah ke tanah sampai tanahnya dikeruk sampai jadi lombang. Jadi lombang. Pada ngambil tabarukan, ngambil barokah. Kenapa? Karena tanah yang terkena air basuhan dari dimandikannya Mbah Mursifah itu tanahnya wangi. Dan kita dengar orang yang jasadnya wangi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dengan adalah putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ya seperti itu. Tapi setelah itu menghilang. Nah, ini Mbah Mursifah ini terjadi salah satu karomahnya ditampakkan oleh Allah seperti itu. Lalu Eyang Prabu Cigondewa memberitahu kepada para aulia yang hadir saat itu. Pada Eyang Prabu Cigondewa kan di Cigonewa, mana tahu, tapi kan wali ya, mengetahui dengan melalui kasyafnya. Kata Eyang Prabu Cigonewa, tahu nggak ibu kita kenapa sampai seperti ini karomahnya? Semua berkata tidak tahu. Yuk ikuti kami, kata Eyang Prabu. Lalu semuanya diajak masuk ke satu kamar. Kamar yang biasa digunakan wirid setiap hari, setiap malam oleh Mbah Mursifah. Di situ ada tasbih 1000 biji, ya. Jame, tahu jame? Apa itu? Biji apa? Pinang, ya, yang ditaruh di atas apa itu tikar butut, di atas tikar butut. Nah, tikar butut. Kata Eyang Prabu, ibu kita tidak berani tidur setiap malam kecuali setelah membaca ayat kursi 1000, Fatihah 1000, Kulhu 1000, Falak 1000, Anas 1000. Bayangkan tuh, Laqad ja'akum 1000, ayat kursi saja 1000 setiap malam. Sehingga saking banyak yang diwiridkan tiap malam, itu sampai subuh. Itu sampai subuh itu. Itu wiridnya dari Ba'da Isya. Artinya setiap malam tidak pernah tidur. Dan istiqomah sampai wafat. Allah, 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 Allah. Itulah ulama ahli amal, ya, ulama ahli amal wanita. Masya Allah, al-alimah, al-amilah, al-abidah. Nampak karomahnya seperti itu, pantas. Baru semua sadar kalau gurunya Eyang Syafi'i mengatakan kepada muridnya, yaitu suami Mbah Mursifah, yaitu Mbah Hasan Manafi, bahwa istrimu lebih tinggi martabatnya, derajatnya daripada kamu. Allah nyata. Mbah Eyang Hasan Manafi wafatnya tidak seperti itu karomahnya, tapi Mbah Mursifah kan? Seperti itu karomahnya. Allah, Allah, Allah. Itulah ahli amal. Ya. Itulah ahli amal. Jadi kerjaan kita ngaji. Kalau ingin kaya raya nanti di alam kubur, ingin kaya raya nanti di akhirat, di surga, rajin hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, rajin baca Quran, baca sholawat, ya, warna-warni kalimat thayyibah, rotib baca. Ingat. Lalu juga rajin, ya, sholat sunnah, jaga qobliyah, ba'diyah, jaga sholat witir walaupun 1 rakaat. Jangan ada 1 malam pun yang tidak ada witirnya. Rugi sekali nanti.
bangun malam walaupun hanya 2 rakaat, sujud kepada Allah, curhat kepada Allah walaupun hanya 2 rakaat, sholat duha walaupun hanya 2 rakaat, ya. Lillahi ta'ala kita lakukan demi mencari ridhonya Allah. Gak usah diniatkan ingin banyak duit, gak usah. Karena ridhonya Allah jauh lebih mahal daripada surga dan isinya. Insya Allah, daripada surga dan isinya. Sehingga pernah ahli surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kalian ridha dengan kenikmatan surga ini. Tentu ya Rabb, kami ridha. Bagaimana tidak ridha dikasih surga? Maukah kalian dikasih kan yang lebih mahal daripada surga? Ya Rabb, apakah ada yang lebih mahal daripada surga? Lebih agung daripada surga, kenikmatan surga? Ada, kata Allah. Apa ya Rabbi? Adalah ridhoku. Ridhoku aku akan kasihkan kepadamu, kan? Ridhoku. Sehingga dengan ridhoku aku tidak akan murka kepadamu selama-lamanya. Allah. Ridhonya Allah jauh lebih besar ketimbang apa? Ketimbang surga dan kenikmatan surga. Maka kita ngaji cari ridho Allah, kita amal cari ridho Allah. Tuh. Kita sholat cari ridho, makanya niatnya juga lillahi. Itu kan konon katanya kalau kita rajin sholat duha nanti kan banyak rezeki. Ya wis, kalau kamu sudah tahu bahwa orang rajin sholat duha bakal banyak duit, gak usah dipikirin lagi. Itu sudah masuk kepada janji Allah. Yang penting niat kamu cari ridho Allah saja. Kan? Kenapa? Karena apa yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti Allah akan kasihkan. Konon katanya kalau orang yang rajin tahajud itu akan didudukan oleh Allah pada kedudukan yang terhormat. Wajahnya akan ada auranya bercahaya. Siapa orang yang banyak rukuk sujudnya di malam hari, maka di siang hari wajahnya akan bercahaya. Tidak akan cakuem, tidak akan rawun, enggak, tidak akan genek melek-mek, walaupun hidung caketrek, tapi tetap akan ada auranya. Makanya kenapa ahli ruku dan sujud di malam hari, gitu kan? Walaupun tidak ganteng, walaupun tidak cantik, tapi auranya muncul. Memang janji Allah seperti itu. Orang yang rajin tahajud itu juga digampangkan rizkinya. Orang yang rajin tahajud itu ditinggikan derajatnya, bakal dihormati oleh malaikat, dihormati oleh makhluk